Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, kali ini tim Cakra Caraka sedang berada di situs Prabu Anom, yang tepatnya itu di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kota Kediri. Nah, Prabu Anom ini siapa sih? Prabu Anom itu adalah salah satu putra mahkota yang beliau itu anak dari Raja Jayabaya, Prabu Jayabaya. Nah, mungkin pemirsa atau dulur Cakra Caraka sudah tahu siapa Prabu Jayabaya ya di Kediri. Nah, di sini tim Cakra Caraka ingin mengetahui kilas balik dari perjalanan Prabu Anom, karena tadi sempat saya dan tim Cakra Caraka sudah sambung rasa untuk ya biasa untuk mengetahui kilas balik para leluhur yang sudah bernapak tilas ataupun yang sudah lelaku itu. Jadi Prabu Anom itu termasuk putra mahkota yang beliau tidak menjadi raja untuk melanjutkan ayahnya, karena beliau itu masih ingin sekali mengembara ataupun seperti kesatria yang lain. Nah, di channel Cakra Caraka yang sebelumnya kita pernah ke Panji Gambyo ya waktu itu ya, Panji Gambyo. Nah, dari Panji Gambyo itu kan termasuk Prabu Anom itu masih dalam lingkup, istilahnya kalau sekarang ini dalam satu perguruan ataupun perkumpulan dari kesatria yang mereka itu kesatria ini masih golongan darah biru atau masih anak dari raja-raja di Kediri gitu. Jadi memang ceritanya pun nyambung ke sini gitu. Semakin lama semakin seperti apa ya, perjalanan leluhur ini memang kalau kita telusuri memang tidak ada habisnya. Tapi makna dari perjalanan leluhur itu kan sebagai tombak ataupun sebagai cikal bakal agar anak penerusnya pun bisa menggali ilmu dan juga ilmu apa yang dimiliki para leluhur yang dahulu gitu. Jadi memang Prabu Anom di sini ini kan sebenarnya petilasan gitu. Situs Prabu Anom ini sebenarnya petilasan, tapi memang lama-kelamaan dari era ke era ataupun dari masa ke masa ada beberapa tokoh-tokoh yang dituakan ataupun dijadikan sesepuh, akhirnya dimakamkan di petilasan di Prabu Anom ini tadi. Makanya kalau umpama dulur-dulur Cakra Caraka mampir ke situs Prabu Anom, kenapa kok ada makamnya, sedangkan kan Prabu Anom itu masih apa ya, keyakinannya kan masih belum di zaman seperti Mataram Baru atau Mataram Islam waktu itu kan ya, karena makam-makam ini itu dari tokoh-tokoh yang selanjutnya atau tokoh-tokoh mungkin itu dari yang saya tahu dari era-era kesultanan yang ditugaskan juga ke sini, mungkin pengembara atau waktu itu juga termasuk penasehat yang eranya di era kesultanan gitu. Jadi udah masuk Mataram Islam. Makanya
banyak makam di situs Prabu Anom ini. Ini kita tadi waktu masuk di pintu masuk melihat beberapa makam-makam kecil-kecil. Oh ya. Juga ada yang makam kecil-kecil yang satu baris, kurang lebihnya ada puluhan baris kecil-kecil. Terus ada yang besar, ada beberapa makam yang besar juga. Itu kira-kira makam siapa ya? Gitu ya. Tidak kalau ada nama-nama. itu sebenarnya memang kita lihat dari struktur batanya pun juga udah campur. Ada yang masih peninggalan zaman kerajaan, juga ada yang ada yang baru. Nah, sebenarnya bata-bata yang ada di depan atau patokan-patokan yang kayak makam itu tadi, itu hanya apa ya, kalau kita ngomong sih ya maaf, itu hanya hiasan kalau saya ngomong. Ada jasadnya. Nggak ada jasad ataupun apapun yang dimakamkan di situ. Memang kalau kita mikirnya kan makam, wah identiknya ada jasad di situ gitu. Tapi kalau teman-teman ataupun para praktisi spiritual yang mereka biasa sambung rasa pasti tahu ini benar makam atau bukan, kan seperti itu. Itu sih. Kemungkinan seperti difilosofikan ya, kalau ada makam Prabu mungkin filosofinya itu para prajuritnya. Bisa jadi kalau semacam itu kan ibarat prajurit-prajuritnya berada di deretan itu mungkin diibaratkan seperti itu ya. Jadi beberapa batu-batu yang tadi ada di area situs Prabu Anom itu kan dekat pohon, jalan paving. Jalan paving itu ada seperti patokan-patokan yang seperti makam gitu. Ya memang ibarat seperti raja yang dijaga oleh prajurit, pasukan prajurit. Nah, itu juga dari situasi itu kan sebagai perlambangan dari Prabu Anom bahwa beliau pun masih turunan dari raja. Makanya kan ya kasunyatan dari filosofi yang sekarang diwujudkan di situsnya itu ya seperti tatanan, seperti tatanan dari kerajaan itu sih. Tuh. Jadi apa sih yang unik ataupun yang berkesan di Prabu Anom ini? Karena walaupun seorang anak dari raja, beliau itu jiwa kesatrianya dan rasa nrimo ya istilahnya, rasa nrimo, ingin sekali membaur atau ya bersosialisasi dengan masyarakat. Tapi memang apa ya istilahnya, kayak ini loh, merayat. Enggak, lebih ke ini, kayak ini loh, nyamar gitu, menyamar. Nah, jadi Prabu Anom itu menyamar agar bisa membaur dengan masyarakat. Nah, jiwa kesatrianya itu untuk menjaga keamanan dari masyarakat di kerajaan. Kalau nanti beliaunya memakai
atribut dari raja atau kerajaan itu kan malah tidak bisa membaur dengan masyarakat di sekitarnya gitu. Bisa tahu keadaan. Nggak bisa tahu. Makanya waktu saya dan tim Cakra Caraka itu, kita waktu di mana Panji Gambyo itu kan ada nama Prabu Anom di situ. Nah, ini memang sekumpulan dari anak-anak raja atau keturunan dari raja yang beliau-beliaunya ini ingin terjun langsung ke masyarakat, menjadi ataupun menyamar seperti pendekar. Jadi kayak preman lah istilahnya kalau sekarang, preman ataupun yaitu pendekar perguruan kayak gitu. Jadi kan nggak ngetoi, nggak kelihatan bahwa kumpulan para panji ini adalah putra mahkota. Itu sih. Nah, kalau sekarang ini saya harap sih anak-anak muda pun rasa panji ataupun rasa kesatrianya itu dimunculkan, ditumbuhkan, bermasyarakat juga, sosialisasinya ke masyarakat, ke keluarga ataupun ke teman-teman sekitarnya itu dibangun untuk lebih bisa mengenal satu sama lain. Karena kan sekarang sudah ada kayak gadget ya, ada HP. Ini rasa sosialisasi ini kadang kurang kan, minim sekali itu sekarang itu. Yang dipantengin handphone terus main game. Medsosan. Ya makanya itu ayo kita nguri-nguri ataupun belajar banyak tentang para kesatria-kesatria yang ada di Nusantara, termasuk di situs Prabu Anom ini. Nah, nanti bisa teman-teman yang mungkin biasa sambung rasa rasakan betapa rasa sosialisasi, rasa iba, rasa welas asihnya Prabu Anom itu juga sangat kental gitu loh, sangat berkesan di sini. Kalau umpama ini kok ada makam-makam, yaitu orang-orang yang berpengaruh setelah era dari Prabu Anom. Jadi di sini nih petilasan yang beliaunya itu sering bersemedi di sini, sering mencari petunjuk juga di sini, juga biasa berkomunikasi dengan beberapa kesatria-kesatria dari kerajaan-kerajaan lain juga gitu. Ada masukan atau pertanyaan apa, monggo Mas Wawan mungkin. Itu tadi yang paling sepuh itu makam dari yang Doko ini ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan sebagai perlambang makamnya Prabu Anom, bukan ya? Bukan, karena memang dulu kan Prabu Anom kan masih belum ada penyebaran agama Islam waktu itu. Jadi kalau di sini makamnya Prabu Anom mana ya? Prabu Anom belum di eranya itu belum ada itu penyebaran agama Islam waktu itu. Karena kan kalau makam identiknya dengan Muslim ya. Ya, kalau Prabu itu pasti Hindu Buddha waktu itu masih. Jadi kalau yang Doko itu istilahnya yang yang nguri-nguri dan yang tahu gimana
sejarah dari Prabu Anom. Jadi kan disepuhkan tuh di sini. Mungkin ada tambahan, monggo. Enggak ada tambahan ya. Buat teman-teman, monggo silahkan ke petilasan Prabu Anom, ada di Kediri ya. Ini juga salah satu panji yang sangat berpengaruh di era kerajaan Panjalu Jayati atau Kadiri Menang, eranya Raja Prabu Jayabaya. Jadi kalau umpama mau ke tempat Prabu Jayabaya, habis dari Prabu Jayabaya monggo ke anaknya ini Prabu Anom, begitu. Mungkin nanti ada tambahan ataupun mungkin teman-teman ada pertanyaan soal Prabu Anom, bisa hubungi tim Cakra Caraka. Di info itu ada di info channel YouTube Cakra Caraka gitu ya. Itu tadi sekilas cerita dari petilasan situs Prabu Anom, sang kesatria yang ramah dengan seluruh masyarakat waktu di era kerajaan Kadiri waktu itu ya. Yang terpenting sekarang tetap selalu nguri-nguri budaya leluhur, tanamkan budi luhur dalam diri, dan tetap ingat semua jasa-jasa leluhur kita, entah itu era apapun. Jangan dilihat dari segi perperangannya atau segi negatifnya, tapi kita lihat dari nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan oleh leluhur Nusantara gitu. Oke, kami dari tim Cakra Caraka mohon pamit. Jangan lupa tetap saksikan terus Cakra Caraka Channel, karena kami selalu memberikan informasi dan juga wawasan tentang leluhur di Nusantara ini. Oke, terima kasih semuanya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.